Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Safitri dengan NIM 111806669. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang perangkat lunak dari OnlyDoc. Sebelum saya jelaskan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama ada Syahrul Ramadan, yang kedua ada Yulian Faisal Rizky, yang ketiga ada Muhammad Rizky, dan yang keempat ada Badrus Soleh. Apa sih perangkat lunak dari OnlyDoc ini? Perangkat OnlyDoc ini yaitu perangkat lunak yang menyediakan layanan chatting untuk melakukan konsultasi seputar kesehatan kepada dokter. Dengan adanya sistem ini, pengguna juga dapat menggunakan aplikasi ini untuk melihat biodata, jadwal, tempat praktik dokter, dan juga dapat melihat dokter yang sedang terhubung dengan aplikasi ini atau tidak. Selanjutnya ada karakteristik pengguna. Karakteristik pengguna ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada admin, yang kedua ada karyawan atau dokter, dan yang ketiga ada member. Yang pertama admin, yaitu tugasnya mengelola sistem secara keseluruhan. Kedua ada mengelola hak akses karyawan. Yang ketiga ada mengelola laporan dari sistem, dan yang keempat ada mengelola transaksi. Dan hak akses ini hanya digunakan oleh admin. Lalu selanjutnya ada karyawan atau dokter. Jelas tugasnya yaitu melayani pengguna dalam melakukan konsultasi, dan juga hak akses ini digunakan oleh dokter tersebut atau karyawan. Dan terakhir ada member. Member ini melihat dan mencari daftar dokter spesialis dan juga melakukan transaksi. Dan hak aksesnya ini digunakan oleh pengguna atau user. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini pertama ada registrasi. Kategorinya itu digunakan oleh user. Pertama-tama user mendaftar menjadi member atau pasien dengan cara memasukkan nomor handphone, lalu sistem akan mengirimkan SMS berupa OTP untuk memverifikasinya. Jika sudah menerima kode OTP, maka user memasukkan kode OTP pada aplikasi dan dilanjutkan dengan membuat password. Lalu selanjutnya yaitu login. User masuk ke aplikasi dengan cara menginput nomor handphone dan password. Lalu setelah itu mengolah data diri. User ini dapat melihat di halaman profil member yang berisi ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, email, jenis kelamin, dan yang lain-lain. Data-data ini dapat diubah oleh user itu sendiri. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya Badrus Soleh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Badrus Soleh, NIM 111808454. Di sini saya ingin membahas tentang kebutuhan fungsional perangkat lunak, kebutuhan fungsional, kategori pengguna, dan deskripsi. Kebutuhan fungsional yang pertama yaitu buat janji konsultasi. Yang kategori penggunanya di sini yaitu user. Deskripsi, setiap user wajib membuat janji terlebih dahulu sebelum melakukan konsultasi. Pilih dokter yang telah tersedia pada menu buat janji konsultasi dahulu. Lalu tersedia jam konsultasi dokter yang telah ditentukan. Kebutuhan fungsional yang kedua yaitu membeli obat atau vitamin. User dapat membeli obat atau vitamin yang telah tersedia di dalam aplikasi. Kemudian user menentukan metode pembayaran dan memasukkan alamat rumah sebelum melakukan check out pembelian. Kebutuhan fungsional yang ketiga yaitu memberikan penilaian. User dapat memberikan sebuah penilaian atau rating terhadap dokter yang telah memberikan solusi dan saran saat melakukan konsultasi kepada user. Dan next, kebutuhan fungsional yang keempat yaitu mencari artikel kesehatan. Setiap user dapat membaca sebuah artikel seputar kesehatan yang telah disediakan oleh aplikasi pada menu artikel. Kebutuhan fungsional yang kelima yaitu logout. User keluar dari aplikasi. Dan next, di sini kebutuhan fungsional yang pertama yaitu memberikan informasi jadwal konsultasi. Kategori penggunanya di sini yaitu admin. Deskripsinya yaitu admin memberikan notifikasi kepada user berupa jadwal konsultasi dokter yang telah ditentukan jadwalnya oleh si user pada saat melakukan transaksi. Kebutuhan fungsional yang kedua yaitu mengupdate barang berupa obat-obatan.
Admin melakukan update informasi obat-obatan yang tersedia pada menu all shop. Kemudian admin mengelola transaksi pembelian obat yang dilakukan oleh user. Kebutuhan fungsional yang ketiga yaitu mengolah artikel. Admin melakukan update informasi artikel setiap harinya agar user bisa mendapatkan informasi seputar kesehatan setiap harinya. Kebutuhan fungsional yang keempat yaitu mengelola data user. Admin akan mengubah data user dan melihat data user. Kita next. Kebutuhan fungsional yang pertama yaitu memberikan resep obat untuk user atau pasien. Kategori penggunanya di sini yaitu dokter. Di deskripsi, dokter memberikan saran dan resep obat kepada user atau pasien yang telah melakukan konsultasi. Kebutuhan fungsional yang kedua yaitu mengupdate pertanyaan dan chat user. Dokter selalu mengupdate pertanyaan dan chat terbaru dari user pada saat konsultasi sedang berlangsung. Kebutuhan fungsional yang ketiga yaitu mengolah data diri. Dokter melakukan kelola data diri guna memberikan informasi kepada calon pasien agar pasien tahu bidang spesialis sang dokter. Kebutuhan fungsional yang keempat yaitu menerima laporan untuk konsultasi. Dokter selalu mendapatkan notifikasi lapor pasien agar ingin melakukan konsultasi. Lanjut di sini yaitu kebutuhan non fungsional perangkat lunak. Di sini ada kategori dan kebutuhan. Nah, kategori yang pertama yaitu ergonomi. Kebutuhannya yaitu sistem harus mudah digunakan. Kategori yang kedua yaitu memori. Kebutuhannya yaitu menyesuaikan dengan database dan data karyawan. Kategori yang ketiga yaitu respon time. Kebutuhannya yaitu sistem harus menampilkan hasil kurang dari 5 detik. Kategori yang keempat yaitu safety. Kebutuhannya yaitu sistem tidak mengizinkan mengoperasikan kecuali terdapat staf yang mengakses. Kategori yang kelima yaitu security. Kebutuhannya yaitu data hanya dapat diubah oleh admin dan karyawan sistem. Kategori yang keenam yaitu komunikasi. Kebutuhannya yaitu bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulian Faisal Rizky. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya. Pada slide ini saya ingin menjelaskan use case diagram yang digunakan oleh aplikasi Mockup Only Doc Plus. Dan pada use case diagram ini terdiri dari 3 aktor, yaitu user, admin, dan si dokter. Pada user terdiri dari 10 use case, yaitu registrasi, login, buat janji konsultasi, membeli obat atau vitamin, memberikan penilaian kepada si dokter, mencari artikel tentang kesehatan, mengelola data diri, melihat detail resep obat dari si dokter, chat atau konsultasi bersama si dokter, mengelola data diri, dan logout. Lalu use case pada dokter yaitu terdiri dari 5 use case, yaitu memberikan resep obat untuk si user atau pasien, lalu mengupdate pertanyaan dan chat dari user, mengelola data diri, menerima laporan untuk konsultasi, dan logout. Lalu pada bagian admin terdiri dari 6 use case, yaitu login, mengupdate barang berupa obat-obatan yang dibeli oleh user, lalu memberikan informasi jadwal konsultasi si user, melihat hasil penilaian dari user atau pasien, lalu mengelola artikel, yang terakhir mengelola data user yang terdiri dari mengubah data user, melihat data user, lalu logout. Kemudian lanjut di activity diagram daftar dan login. Pada activity diagram ini
dimulai dari user yang membuka aplikasi OnlyDoc Plus, kemudian sistem menampilkan halaman login dengan nomor telepon atau daftar menjadi member. Lalu user memilih daftar menjadi member. Lalu sistem menampilkan menu memasukkan email dan kata sandi. Kemudian si user memasukkan email dan kata sandi. Kemudian si sistem memverifikasi email si user. Lalu jika berhasil, data tersimpan menampilkan halaman login. Lalu di user memilih atau klik login. Lalu pada bagian sistem tampil halaman beranda. Namun jika gagal, tampil notifikasi gagal, maka selesai. Lalu di activity diagram shop, user membuka only shop, maka sistem menampilkan halaman toko. Lalu user memilih obat atau vitamin yang ingin dibeli, sistem menampilkan gambar, indikasi atau kegunaan obat, dan harga obatnya. Lalu si user menambah ke keranjang, sistem menampilkan keranjang. Lalu si user mengisi alamat pengiriman, lalu klik beli, maka sistem akan memproses pembelian lalu selesai. Lalu pada activity diagram artikel, user memilih menu artikel, lalu sistem menampilkan artikel tentang kesehatan, user mencari artikel, kemudian sistem menampilkan artikel yang ingin dicari, lalu selesai. Lanjut pada activity diagram chat, user memulai chat dengan dokter umum. Lalu sistem menampilkan halaman chat bersama dokter. Lalu user mengisi form konsultasi untuk siapa, tulis judul pertanyaan, dan tulis pertanyaan. Lalu sistem membalas pertanyaan si user. Kemudian user memberi pertanyaan kepada sistem. Lalu sistem mengarahkan dokter kepada user yang sesuai dengan pertanyaan atau keluhan yang dialami. Lalu user berbincang dengan dokter mengenai masalah penyakit yang diderita. Maka pada sistem, dokter memberikan penjelasan mengenai keluhan si user dan memberikan resep obat kepada user. Lalu user menerima resep obat yang diberikan dokter, lalu selesai. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Lalu di sini ada sequence diagram admin. Di sini ada admin, satu mengisi username dan password di layar login, 2 mengecek data diri user, dicek user, 3 memvalidasi data user, dicek user, 4 mengecek data diri karyawan, dicek karyawan, 5 memvalidasi data karyawan, dicek karyawan, 6 membuka menu utama di menu utama. Selanjutnya ada sequence diagram dokter. Di sini ada user masuk ke halaman, lalu di halaman menu konsultasi, lalu ada view catatan, di halaman tabel catatan dokter, lalu ada input catatan. Di sini dokter akan mengesep catatan dari si user di database tanya dokter, lalu database tanya dokter akan mengupdate catatan, lalu akan menunjukkan pesan ke si user. Selanjutnya ada sequence diagram member. Di sini ada member, 1 isi username dan password di login, 2 username dan password di control login, 3 data user di data user. Jika data user tidak validasi atau salah, akan balik ke login lagi ke awal untuk memasukkan username dan password yang benar. Lalu jika benar akan menampilkan menu di halaman menu. Selanjutnya ada di sini ada class diagram OnlyDoc Plus. Yang pertama ada karyawan dalam kurung dokter. Atributnya yaitu ada alamat, underscore, praktik, kodenya char, ada detail, riwayat kodenya char, ada image kodenya char, ada kode
underscore dokter, kodenya char, ada nama underscore dokter, kodenya char, ada nomor underscore SIP, kodenya char, ada paspor, kodenya char, ada spesialis, kodenya char, ada status underscore aktif, kodenya char, ada username, kodenya char. Lalu untuk operasinya atau metodenya yaitu menggunakan add, delete, update, dan view underscore chat. Di sini tuh ada ID underscore tanya. Untuk itunya yaitu jam underscore mulai underscore praktik untuk tabel karyawan. Lalu di sini ada ID underscore jadwal untuk KD underscore dokter saling berhubungan. Untuk jadwal pertemuan atributnya itu ada hari underscore praktik, kodenya char, ID underscore jadwal, kodenya char, kode underscore dokter, kodenya char, kegiatan kodenya char, pesan kodenya char, status kodenya char, tanggal underscore pertemuan, kodenya date, username, kodenya char. Lalu untuk operasinya yaitu atau metodenya yaitu menggunakan create, delete, update, dan view. Lalu di sini ada KD underscore dokter dan jam underscore mulai underscore praktik itu saling berhubungan, yaitu di sini ada tabel jadwal praktik. Atributnya yaitu hari underscore praktik, kodenya char, jam underscore mulai underscore praktik, kodenya char, jam underscore selesai underscore praktik, kodenya char, kode underscore dokter, kodenya char, spesialis underscore char, status underscore aktif, kodenya char. Lalu untuk operasinya yaitu metodenya menggunakan add, delete, update, dan view. Lalu untuk jadwal pertemuan untuk dengan KD underscore dokter untuk member, di sini ada tabel member, atributnya yaitu alamat kodenya char, email kodenya char, image kodenya char, jenis underscore kelamin kodenya char, nama underscore-nya tag, nama kodenya teks, nomor underscore telepon kodenya char, paspor kodenya char, status underscore aktif kodenya char, tanggal underscore lahir kodenya datetime, username kodenya char. Lalu untuk operasinya atau metodenya yaitu add, buying, delete, update, dan view. Selanjutnya ada KD underscore dokter. Di sini ada tabel dokter, tabel tanya dokter. Lalu atributnya yaitu ID underscore tanya, kodenya integer. Lalu ada jawaban, kodenya teks. Lalu ada judul, kodenya char. Kode underscore dokter, kodenya char, pertanyaan kodenya teks, publish kodenya char, status kodenya char, tanggal underscore tanya kodenya char, username kodenya char. Lalu untuk operasinya atau metodenya yaitu create, publish, dan view. Di sini ada KD underscore artikel dan KD underscore admin saling berhubungan, yaitu ada tabel admin, atributnya kode underscore admin, kodenya char, paspor kodenya char, status underscore aktif kodenya char, username kodenya char. Lalu untuk operasinya atau metodenya yaitu add, delete, update, dan view. Yang selanjutnya ada artikel. Untuk atributnya ada image, kodenya yaitu char, isi underscore artikel, kodenya teks, judul kodenya char, kode underscore artikel, kodenya char, status underscore aktif kodenya char, tanggal underscore publish, kodenya date.
Untuk operasinya yaitu metodenya yaitu add, delete, select, update, dan view. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya Sarul Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan tentang mockup dari OnlyDoc. Di sini ada halaman login dari OnlyDoc. Masukkan username, password. Jika belum memiliki akun, tinggal klik tombol daftarnya. Lalu masuk ke menu pendaftarannya seperti ini. Tinggal masukkan username, email, dan juga password. Lalu klik daftar. Nanti jika sudah melakukan pendaftaran, akan dia otomatis masuk ke menu utama atau menu chat seperti ini. Jika ingin melakukan konsultasi dengan dokter, tinggal klik tombol chat di sini. Nanti akan masuk ke menu profil dokternya. Di sini ada Dokter Rizky, dokter spesialis kulit. Di sini juga ada jadwal chat online-nya, nomor, riwayat pendidikan, dan juga tempat praktik. Lalu ada biaya konsultasinya juga. Klik chat sekarang jika ingin melakukan konsultasi. Lalu masuk akan muncul menu chat bersama dokter. Di sini tinggal tulis nama siapa yang ingin konsultasi, lalu tulis judul pertanyaannya apa, terus tulis pertanyaannya apa, lalu klik kirim. Lalu di sini ada metode pembayaran konsultasinya. Di sini ada metodenya seperti e-wallet, via e-wallet, lalu via transfer virtual account. Lalu nanti nanti akan diarahkan ke tahap selanjutnya. Lalu di sini ada juga menu profile usernya seperti ini. Lalu di sini ada menu kotak masuknya. Di sini chat masih kosong, artinya si user belum melakukan chat dengan dokter. Jika sudah melakukan chat, akan otomatis muncul di sini. Lalu ini adalah menu buat janjinya seperti ini. Jika ingin buat janji konsultasi, tinggal klik buat janji, tombol buat janji. Lalu nanti akan muncul profil dokternya seperti ini. Sini juga ada lokasi dan jadwal praktiknya. Lalu buat janji konsultasi jika ingin buat janji. Lalu di sini selanjutnya masuk ke menu jadwalnya. Pilih tanggal jadwal yang diinginkan. Lalu pilih pembayarannya seperti apa. Lalu klik bayar. Nanti akan otomatis masuk ke email user. Oke, selanjutnya di sini ada menu artikel. Artikel ini adalah menu untuk menjelajahi informasi. Seperti di sini ada artikel tentang hidup sehat. Di sini ada judulnya mengenal manfaat buah naga untuk diet dan cara mengonsumsinya. Dan masih banyak yang lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada menu shop, only shop adalah menu penjualan obat dari aplikasi OnlyDoc ya. Seperti ini. Ini di sini tinggal klik tambah-tambah. Lalu jika sudah, sini akan masuk ke menu keranjang saya dan akan ditampilkan seperti ini. Sini tinggal tulis alamat pengirimannya kemana, lalu seperti ini, pilih pembayarannya apa. Jika sudah, tinggal klik bayar. Nanti akan otomatis masuk ke email dan si user segera melakukan pembayaran. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.